Tayangan-tayangan yang kita lihat, baik itu di bioskop atau di layar kaca, tentu beraneka ragam bentuk dan penceritaannya. Dan ini melahirkan penggemar-penggemar yang berbeda juga dari setiap penayangan itu. Dari banyak ragam bentuk film dan penceritaannya, maka kualifikasi dan penggolongan film pun berbeda-beda. Penggolongan film atau cerita ini biasa kita sebut dengan istilah genre film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Satpurna di Purna Project. Episode ini adalah tahap pertama yang harus kamu pahami agar kamu dapat melanjutkan dan paham bagaimana menulis skenario cerita lepas. Kita akan membahas apa itu genre cerita atau genre film. Tapi kita disclaimer lebih dahulu ya, agar pikiran kalian tetap fokus bahwa yang akan kita bahas adalah genre cerita film dan bukan genre dari novel ataupun yang lainnya. Walaupun secara prinsip sama saja dan tidak jauh berbeda. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya yang belum mensubscribe channel ini, silahkan tekan tanda subscribe dan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video lanjutannya dan bisa berlanjut dalam belajar. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih kalian sudah menekan subscribe dan tanda loncengnya. Genre adalah istilah yang berasal dari sastra Yunani kuno, yakni menggolongkan cerita atau konten dalam sebuah karya yang berdasarkan bentuk dan klasifikasi cerita yang memiliki kesamaan. Baik itu bentuknya, latarnya, temanya, suasananya, atau bentuk yang lainnya. Pengkategorian cerita film akan memudahkan bagi filmmaker, khususnya penulis, untuk bisa menulis dan meriset cerita yang akan diangkat ke dalam karyanya. Dengan begitu, penulis akan lebih fokus pada tujuan, apa yang ingin ditulisnya. Secara garis besar, menurut saya ada 5 jenis genre cerita atau film yang bisa kita kelompokkan menjadi genre utama, yang pada pengembangannya bisa luas dan melahirkan genre-genre tersendiri. Pertama, genre drama. Ini adalah genre film yang bikin baper. Biasanya cerita yang kita bangun pada genre ini sangat menyentuh emosional penonton. Misalnya perasaan baper, tegang, dan kita harus bisa ngebangun konflik yang mampu menguras emosi penonton. Kalau kamu ingin mengangkat cerita ini atau genre ini, kamu bisa mengangkat tema-tema yang sangat beragam, tapi masih seputar kehidupan sehari-hari. Misalnya, menceritakan tentang percintaan, perselisihan antar sahabat, konflik dengan orang tua, dan lain sebagainya. Kedua, genre komedi. Namanya juga komedi. Cerita yang kamu bikin harus fokus pada humor. Walaupun kelucuan atau komedi yang kita suguhkan belum tentu berkenan sama semua audiens kita. It's okay, karena selera humor tiap orang berbeda dan kamu fokus saja dengan penulisan komedi yang kamu bisa. Ketiga, genre aksi atau genre action. Jika ingin mengusung cerita dari genre ini, kamu harus mampu menciptakan ketegangan dalam konfliknya. Bukan cuma sekedar gebuk-gebukan, tapi juga ada alur cerita yang membuat penonton betah dan ingin terus menonton. Dan biasanya, di dalam ceritanya ada aksi saling pukul, tembak-tembakan, ledakan, dan sebagainya yang berhubungan dengan kontak fisik. Keempat, genre petualangan, atau kita sebut juga dengan genre adventure. Kalau kamu senang mengunjungi atau mengeksplorasi tempat-tempat baru, genre ini cocok buat kamu bangun ceritanya. Dengan pengalaman yang kamu punya, ini akan mampu memudahkan kamu untuk membangun cerita yang kamu inginkan. Biasanya, cerita genre ini, si tokoh utama akan melakukan perjalanan ke satu tempat untuk menyelamatkan dunia atau orang dekatnya,
atau bisa juga untuk melakukan satu misi tertentu. Kelima, genre horor. Membuat cerita genre ini memang seram-seram sedap, karena biasanya si penulis akan masuk ke dalam cerita saat membuat alur atau plot yang akan kita bangun. Sebenarnya bukan cuma genre ini aja ya, tapi genre horor ini menjadi khusus ketika kita masuk ke dalam cerita saat membuat alur atau plot. Saya pernah merasakan itu. Dan kalau sudah begitu, kamu akan benar-benar merasakan berada di alam yang kamu bikin sendiri. Memang sih sedikit lebay, tapi nanti kamu akan merasakan sendiri. Biasanya, tema cerita yang kita angkat bisa seputar kematian, supranatural, arwah penasaran, atau penyakit mental, dan lain-lain. Bisa juga kita munculkan sosok yang menakutkan, nggak mesti pocong, demit. Bisa juga kita hadirkan sosok monster, vampir, manusia serigala, zombie, dan sebagainya. Oke, kita sudah membahas 5 genre dasar utama dari genre film atau genre cerita. Dari 5 genre dasar ini, itu biasanya berkembang menjadi genre-genre lain seperti yang saya jelaskan tadi, menjadi genre-genre tersendiri. Misalnya seperti perpaduannya antara genre drama dan komedi jadi drama komedi, terus genre horor dengan horor komedi jadi horor komedi, atau horor action, atau drama action, dan banyak lagi. Dari genre-genre yang kita bahas tadi, mungkin kamu punya pendapat lain. Kalau memang ada, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Oke, dari 5 genre dasar utama yang sudah kita bahas, menurut saya sudah cukup untuk kamu bisa menentukan cerita apa yang akan kamu bangun atau kamu buat. Dan ini adalah tugas yang harus kamu siapkan. Pahami genre cerita yang akan kamu buat atau kamu bangun. Kamu bebas memilih genre apapun. Jika kamu belum paham apa itu genre film atau cerita, kamu bisa nonton video ini atau mencari referensi video yang lain tentang genre film. Kemudian tentukan cerita genre apa yang akan kalian buat. Oke, sekali lagi, tentukan cerita genre apa yang akan kalian buat. Itu tugas dari video tahap pertama ini. Ya, segini dulu pembahasan pada tahap pertama ini. Jika video ini kalian rasakan berguna, jangan ditonton sendiri. Segera kasih like dan share di media sosial kalian agar teman-teman yang lain juga bisa ikutan belajar. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video pembahasan tahap pertama ini yang membahas tentang apa itu genre film atau genre cerita. Sampai jumpa lagi di tahap lanjutannya, yakni tahap kedua, tips dan trik mencari ide. Wassalam.